Kaisar Qin Shi Huang, pendiri dinasti Qin dan pemersatu Tiongkok, adalah salah satu tokoh paling berpengaruh, kontroversial, dan penuh teka-teki dalam sejarah Tiongkok kuno. Di satu sisi, ia dikenal karena menyatukan wilayah Tiongkok yang terpecah-pecah dan membangun megastruktur seperti tembok besar Tiongkok. Namun di sisi lain, ia terobsesi dengan keabadian, menjalani kehidupan yang dipenuhi ketakutan akan kematian. Obsesi inilah yang mendorongnya untuk mencari ramuan keabadian dan membangun makamnya yang monumental, lengkap dengan tentara terakota, sebuah karya luar biasa yang mengiringinya dalam kehidupan setelah mati. Mari kita telisik lebih dalam tentang pencapaian dan pencarian ramuan keabadian yang dilakukan oleh Kaisar Qin Shi Huang. Kaisar Qin Shi Huang lahir dengan nama Ying Zheng pada tahun 259 sebelum Masehi di negara Qin, salah satu dari banyak negara yang saling berperang dalam periode negara-negara berperang di Tiongkok. Ia menjadi Raja Qin pada usia 13 tahun, menggantikan ayahnya, Raja Zhuangxiang. Di bawah bimbingan para penasihatnya yang cakap, Ying Zheng tumbuh menjadi pemimpin ambisius yang bercita-cita untuk menyatukan seluruh Tiongkok di bawah satu kekuasaan. Pada masa pemerintahan Ying Zheng, Tiongkok terpecah-pecah menjadi beberapa negara yang saling berperang. Namun, dengan kecerdikan militer, diplomasi, dan kekuatan tentara Qin, ia mulai menaklukkan negara-negara saingan seperti Zhao, Han, Chu, Yan, dan Qi. Pada tahun 221 sebelum Masehi, Ying Zheng berhasil menyatukan seluruh wilayah Tiongkok di bawah kekuasaan dinasti Qin dan mendeklarasikan dirinya sebagai Qin Shi Huang. Qin Shi Huang memiliki makna Kaisar Pertama Qin. Ini adalah pertama kalinya Tiongkok berada di bawah satu kekuasaan terpusat, mengakhiri periode konflik berkepanjangan. Qin Shi Huang tidak hanya menyatukan wilayah-wilayah Tiongkok yang terpecah, tetapi juga melakukan reformasi besar-besaran yang merubah wajah Tiongkok untuk selamanya. Ia memberlakukan sistem administrasi yang terpusat, menyatukan bahasa dan tulisan, membangun jalan yang menghubungkan berbagai wilayah di kekaisaran untuk memudahkan mobilitas tentara dan barang, serta memperkenalkan mata uang yang seragam di seluruh kekaisaran. Reformasi ini menciptakan stabilitas yang memperkuat fondasi negara Qin sebagai kekuatan dominan di kawasan itu. Salah satu proyek terbesar yang dilakukannya adalah pembangunan Tembok Besar Tiongkok, sebuah struktur pertahanan yang melindungi kekaisarannya dari serangan bangsa nomaden di utara. Meskipun banyak bagian dari tembok ini telah diperbarui di dinasti-dinasti berikutnya, dasar-dasar dari proyek besar ini dimulai oleh Qin Shi Huang. Di balik segala kebesarannya, Qin Shi Huang memiliki ketakutan mendalam terhadap kematian. Keyakinannya pada dunia yang abadi membuatnya berusaha menemukan ramuan yang bisa memberinya kehidupan kekal. Ia mengutus para ahli alkimia dan penasihatnya untuk mencari ramuan keabadian, baik di dalam negeri maupun di negeri-negeri yang jauh. Legenda mengatakan bahwa Qin Shi Huang mengirim ekspedisi ke pulau-pulau misterius di Lautan Timur. Salah satu alkemis terkenal yang terlibat dalam pencarian ini adalah Su Fu, yang dipercaya memiliki pengetahuan khusus tentang ramuan dan obat-obatan. Qin Shi Huang mengutus Su Fu untuk melakukan pencarian jauh ke timur, menuju pulau legendaris Penglai, yang diyakini sebagai tempat tinggal para dewa dan ramuan keabadian. Su Fu memimpin ekspedisi besar yang terdiri dari ratusan orang, termasuk tabib dan pencari lainnya untuk menemukan ramuan keabadian. Meskipun ada banyak legenda dan kisah tentang perjalanan mereka, tidak ada catatan yang jelas tentang apa yang terjadi pada mereka setelah perjalanan tersebut. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Su Fu mungkin tidak kembali dan menetap di Jepang. Meskipun banyak usaha yang dilakukan, pencariannya selalu berakhir dengan kegagalan. Ironisnya, usaha Qin Shi Huang untuk hidup abadi mungkin justru mempercepat kematiannya. Salah satu ramuan yang diberikan kepada kaisar mengandung merkuri,
yang pada waktu itu dianggap sebagai zat yang memiliki sifat-sifat mistis dan kekuatan penyembuhan. Merkuri adalah logam berat yang sangat beracun, dan konsumsi merkuri dalam dosis tinggi dapat menyebabkan keracunan. Dipercaya bahwa konsumsi merkuri inilah yang menyebabkan kesehatan Qin Shi Huang memburuk secara cepat di tahun-tahun terakhir hidupnya, hingga akhirnya meninggal pada usia 49 tahun. Meskipun Kaisar Qin Shi Huang tidak pernah menemukan keabadian di dunia ini, ia mempersiapkan dirinya dengan sangat serius untuk kehidupan setelah mati. Salah satu proyek terbesarnya untuk mempersiapkan dirinya di alam baka adalah dengan membangun makamnya yang megah, yang dilengkapi dengan ribuan patung prajurit yang dikenal sebagai tentara terakota. Makam ini tidak hanya dibangun untuk mengawetkan tubuhnya, tetapi juga untuk memastikan bahwa ia memiliki kekuasaan di alam baka. Makamnya yang megah ini juga dikenal sebagai Mausoleum Qin Shi Huang, dirancang sebagai replika dari kerajaannya di bumi. Jejak peninggalan kompleks makam Kaisar Qin Shi Huang ditemukan oleh para petani pada tahun 1974 di dekat kota Xi'an. Kompleks makam yang dilengkapi tentara terakota ini adalah bukti luar biasa dari ambisi Kaisar Qin Shi Huang. Sebanyak lebih dari 8.000 patung prajurit, kuda, dan kereta perang, semuanya diukir dengan detail yang sangat cermat, siap melindungi kaisar di alam baka. Setiap patung memiliki ekspresi wajah yang unik dan berbeda, menunjukkan tingginya keterampilan seniman dan pengrajin pada masa itu. Warisan Kaisar Qin Shi Huang masih dapat kita lihat hingga hari ini. Tembok besar Tiongkok, sistem administrasi yang terorganisir, serta karya-karya monumental seperti tentara terakota adalah peninggalan yang abadi dari kepemimpinan seorang kaisar yang tidak mengenal batas. Kisah Kaisar Qin Shi Huang adalah kisah tentang kekuasaan, ambisi, dan obsesi manusia terhadap kehidupan dan kematian. Dari pencarian ramuan keabadian yang sia-sia hingga proyek besar yang mengiringinya ke dunia setelah mati, Kaisar Qin Shi Huang meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah Tiongkok. Pelajaran yang dapat kita garis bawahi dari kisah ini adalah sifat manusia yang universal untuk mengejar keabadian, tetapi juga mengingatkan kita akan batasan-batasan yang ada. Terima kasih telah menyaksikan Telisik Sejarah. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, comment, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.